Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farmidia Astuti, NIM 1901010026, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan konsep pengembangan wilayah. Di sini saya mengambil Kota Surakarta sebagai tujuan dari konsep pengembangan wilayah yang akan saya kaji. Langsung saja. Kota Surakarta terletak di antara 110 derajat 45 menit 15 detik sampai 110 derajat 45 menit 35 detik bujur timur dan 70 menit 36 detik sampai 70 menit 56 detik lintang selatan. Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota Surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian 105 meter dpl dan di pusat kota 95 meter dpl dengan luas 44,1 km persegi. Kota Surakarta berada di sekitar 65 km timur laut Yogyakarta, 100 km tenggara Semarang, dan 260 km barat daya Surabaya, serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat dan Gunung Lawu di bagian timur. Agak jauh di sebelah selatan terbentang Pegunungan Sewu, di mana tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, di mana merupakan sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Kondisi demografis Kota Surakarta dapat dilihat di mana jumlah penduduk Kota Surakarta adalah 503.421 jiwa, yang terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, yang tersebar di 5 kecamatan yang meliputi 51 kelurahan dengan daerah seluas 44,1 km persegi. Perbandingan kelaminnya yaitu 96,6%, yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki, di mana angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Yang pertama ada tanah, di mana tanah di Kota Surakarta sendiri bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang tinggi sebagai akibat dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Yang kedua ada curah hujan, di mana menurut klasifikasi iklim Köppen, Surakarta memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Kota Surakarta dimulai dari bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau di bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Kota Surakarta adalah 1.700 sampai 2.200 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah di bulan Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius, di mana suhu udara tertinggi adalah 32,5 derajat Celcius, sedangkan terendah adalah 21 derajat Celcius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 mbs dengan kelembaban udara 75%, di mana kecepatan angin 4 knot dengan arah angin 240 derajat. Kemudian yang ketiga ada penggunaan lahan, di mana industri batik menjadi salah satu industri khas Kota Surakarta. Sentral kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Lawehan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia, di mana perdagangan di Surakarta berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan. Dalam aspek sosial, disajikan informasi kependudukan yang dilihat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang disabilitas, dan proporsi penduduk miskin. Yang pertama adalah program keluarga penerima bantuan atau BNT, di mana merupakan bantuan sosial
pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, di mana setiap bulannya melalui mekanisme ala akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Kemudian yang kedua ada program Keluarga Harapan atau PKH, di mana program ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat pada keluarga penerima manfaat atau KPM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, di mana program ini dilaksanakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan sejak tahun 2007. Tujuan PKH sendiri adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Yang ketiga ada proporsi penduduk penyandang disabilitas, di mana merupakan data penyandang disabilitas tersebut berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas dapat menunjukkan banyaknya penduduk Kota Surakarta yang menyandang disabilitas atau kecacatan, di mana berdasarkan angka penyandang disabilitas terlihat banyak penduduk Kota Surakarta yang menyandang disabilitas sebanyak 976 jiwa. Yang keempat ada proporsi jumlah penduduk miskin, di mana kemiskinan sendiri adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah, terutama di Kota Surakarta sendiri. Pada aspek ekonomi sendiri akan membahas tentang perbandingan jumlah tenaga kerja dengan angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Ekonomi yang dimiliki penduduk akan sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu wilayah, di mana semakin tinggi ekonomi, maka kualitasnya juga akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia 15-64 tahun yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif, di mana data ini berguna untuk pengambilan kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Berdasarkan jumlah dan proporsi tenaga kerja, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di Kota Surakarta terdapat sebanyak 407.320 jiwa. Dengan jumlah tenaga kerja ini terbilang cukup besar dan jumlah sekitar 70,43% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Surakarta. Surakarta dikenal sebagai salah satu inti dari kebudayaan di Pulau Jawa karena secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 yang mendorong berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, seni boga, busana, arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya. Orang mengetahui adanya persaingan kultur antara Surakarta dan Yogyakarta, sehingga melahirkan apa yang dikenal sebagai gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta di bidang busana, gerak tarian, seni tatah kulit atau wayang, pengolahan batik, gamelan, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan di Kota Surakarta sendiri merupakan bahasa Jawa dialek Mataraman dengan varian Surakarta. Dialek Mataraman juga diturunkan di daerah Yogyakarta, Semarang, Madiun, hingga sebagian besar Kediri. Meskipun demikian, varian lokal Surakarta ini dikenal sebagai varian halus
karena menggunakan kata-kata krama yang meluas dalam percakapan sehari-hari, lebih luas daripada yang digambarkan di tempat lain. Konsep pengembangan wilayah yang saya ambil yaitu konsep pengembangan wilayah terpadu. Hal ini dikarenakan permasalahan perkembangan pembangunan kota yang berlangsung dengan cepat mengakibatkan penataan vegetasi dan penghijauan menjadi tidak seimbang dengan perkembangan fisik kota yang cenderung terbuat dari beton masif, sehingga perlu diatasi secara terpadu antara unsur yang terlihat dalam pembangunan kota, di mana keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai ruang publik kawasan Stadion Manahan, Kota Surakarta menjadi pusat aktivitas masyarakat yang perlu dilakukan penataan, khususnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai hutan kota, di mana konsep penataan hutan kota berbasis taman edukasi pada hutan kota Manahan, Kota Surakarta, di mana adanya taman edukasi berbasis ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan wawasan tentang keanekaragaman, vegetasi, dan berbagai manfaatnya. Konsep ini diharapkan dapat mewujudkan go green pada lingkungan kota, khususnya kawasan Stadion Manahan Surakarta, dan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat umum di tempat-tempat lainnya. Lokasi hutan kota Manahan sendiri terletak di dalam kawasan Stadion Manahan Solo yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Manahan Solo, Kota Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Kecamatan Banjarsari terletak di pusat kota dan merupakan kecamatan paling besar dan paling kaya dari kelima kecamatan di Kota Madya, Surakarta, dan lokasinya di bagian barat laut Kota Surakarta. Hutan kota ini akan dibuat dari lahan seluas 17 hektar dari total luas kawasan lahan di Manahan yang mencapai 28 hektar. Stadion Manahan sendiri adalah sebuah stadion yang olahraga dengan standar internasional yang merupakan tipe stadion madya olimpik dengan kapasitas 30.000 penonton, di mana terdapat 4 gerbang untuk masuk ke kawasan stadion. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.